Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lisha Ayu Mutiara Madani dengan NIM 24051108. Di video kali ini, saya akan membahas tugas mata kuliah saya, yaitu pemrograman berorientasi objek. Di sini, saya melakukan analisis data terhadap dataset yang saya ambil dari Kaggle, yaitu dataset yang berjudul Top Research in World atau daftar orang-orang terkaya di dunia. Tujuan dari proyek analisis ini bukan sekedar melihat siapa yang paling kaya, melainkan memahami dari negara mana mereka berasal, industri apa yang mendominasi, bagaimana struktur kode pemrograman ini bekerja dalam mentah, hingga menghasilkan visualisasi yang siap pakai. Sekarang kita masuk ke bagian kode program di VS Code. Di sini bisa kita lihat bersama, saya tidak menggunakan gaya kode prosedural, melainkan gaya Object Oriented Programming atau OOP dengan membuat sebuah kelas bernama Billionary-Analytic agar kode kita rapih, modular, dan mudah dikembangkan ke depannya. Pertama, ada metode load data yang berfungsi membaca file CSV dan sekaligus membersihkan datanya. Di sini, data kekayaan yang awalnya berupa teks bersimbol dolar diubah menjadi angka desimal agar bisa dihitung secara matematis. Yang kedua itu ada metode tampilkan analisis lengkap. Di dalam metode inilah semua perhitungan statistik dilakukan, mulai dari mencari total kekayaan, rata-rata usia, nilai tertinggi terendah, hingga melakukan teknik looping atau menyaring top 5 negara dan top 5 sektor industri. Dan yang terakhir ini ada metode buat grafik yang memanfaatkan library Matplotlib untuk menghasilkan visualisasi data secara otomatis berbentuk file gambar grafik horizontal. Nah, sekarang kita masuk ke cara ngerun atau mengeksekusi programnya. Langkahnya gampang banget. Kita tinggal buka terminal, pastiin file main.py dan file data top reset in Word CSV itu di dalam folder yang sama. Setelah itu, kita tinggal ketik perintah yaitu Python main.py. Bisa kita lihat di terminal, ini dia isi laporan analisisnya. Yang pertama itu ada laporan analisis data miliarder terkaya. Total kekayaan gabungannya itu ada di sekitar 4,278 triliun US dollar. Dan rata-rata usianya itu ada di sekitaran 67 tahun. Yang kedua itu ada miliarder dengan kekayaan tertinggi yang dinamai oleh Elon Musk. Total kekayaannya itu sekitar 219 miliar US dollar. Negara asalnya itu United States. Sektor industrinya yaitu otomotif. Yang ketiga ada miliarder dengan kekayaan terendah. Namanya itu Luo Lingguo dan family. Total kekayaannya itu sekitar 17 miliar US dollar. Negara asalnya itu dari Cina. Sektor industri manufacturing. Yang keempat itu ada miliarder berdasarkan usia tertua dan termuda. Miliarder tertua itu adalah Li Shaoqi, yaitu 94 tahun. Asal dan sumbernya itu dari Hong Kong, real estate. Yang kedua itu ada miliarder termudanya, yaitu Sam Bankman-Fried, umurnya itu 30 tahun, asalnya United States, sumbernya itu cryptocurrency exchange. Nah, di sini ada top 5 negara asal miliarder terbanyak. Yang pertama itu ada United States dengan jumlah 37 orang. Yang kedua itu ada Cina dengan total 18 orang. Yang ketiga itu French 7 orang. Keempat ini ya 7 orang. Yang kelima itu Germany ada 7 orang. Nah, di sini ada top 5 sektor industri paling dominan. Yang pertama itu fashion dan retail, yaitu 18 orang. Yang kedua itu teknologi, ada 15 orang. Yang ketiga ada finance dan investment, yaitu ada 13 orang. Yang keempat itu ada metals dan mining, ada 9 orang.
Dan yang terakhir itu ada food dan beverage, yaitu 8 orang. Terakhir, ini hasil visualisasi grafiknya. Grafik horizontal ini makin memperjelas kalau Amerika Serikat dan industri teknologi memang lagi mendominasi pasar global saat ini. Contohnya seperti ini. Yang pertama itu ada distribusi miliarder berdasarkan negara. Jika kita perhatikan grafik horizontal ini, Amerika Serikat United States memimpin jauh di posisi pertama sebagai negara penghasil miliarder terbanyak, disusul oleh Cina di posisi kedua dan Prancis di posisi ketiga. Ini menunjukkan dominasi ekonomi makro dan ekosistem bisnis yang sangat mendukung di negara-negara tersebut. Yang kedua itu ada di distribusi miliarder berdasarkan industri. Selanjutnya itu, mari kita lihat sektor apa saja yang mencetak kekayaan terbesar ini. Grafik menunjukkan bahwa industri teknologi dan fashion dan retail berada di barisan paling atas, ditempel ketat oleh finance dan investment. Ini menjadi bukti nyata bahwa di era modern ini, digitalisasi dan kebutuhan konsumsi global adalah mesin utama pencetakan kekayaan dunia. Dari seluruh hasil analisis data dan demonstrasi program tadi, ada 3 kesimpulan utama yang bisa kita ambil. Yang pertama itu, pentingnya data cleaning. Data mentah itu seringkali berantakan, terbukti lewat Python dan library Pandas. Kita bisa dengan mudah membersihkan data keuangan yang tadinya berbentuk teks biasa, ubah jadi angka, sampai akhirnya bisa dihitung secara matematis. Yang kedua itu ada dominasi global. Berdasarkan grafik dan statistik, kita bisa lihat kalau Amerika Serikat dan industri teknologi masih jadi kiblat sekaligus mesin pencetak miliarder paling dominan di dunia saat ini. Yang ketiga itu ada efisiensi OOP. Dengan bikin program berbasis kelas dan objek, kode yang kita buat jadi lebih rapih, terstruktur, dan gampang banget kalau kedepannya mau kita kembangkan lagi. Jadi kesimpulan besarnya itu, Python ini benar-benar membantu kita mengubah tumpukan data mentah di file CSV yang tadinya susah untuk dibaca secara manual, kini jadi informasi visual yang ringkas dan gampang dipahami semua orang. Sekian yang dapat saya sampaikan pada pembahasan kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.